Gimiknya datang dari belakang. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Depro. Kenapa kita Depro? Karena kita nggak jongkok gitu, Pak. Gimana, Pak? Lora ya? Lonjor dah. Oke, hari ini kita kedatangan tamu spesial. Semua yang datang ke podcast Depro itu tamunya spesial semua. Ini adalah teman saya, rekan kerja yang sudah melebihi saya. Tingkatnya udah jauh dibanding saya. Kalau tingginya belum, Bang. Oh iya, tingginya belum, karena tinggi itu ya. Kita belum. Iya, tapi secara karir udah melesat, Bang. Mantap lah pokoknya. Salah satu teman saya ini terbaik, Pak Asep Tandowi. Ini kita ngomongnya Bapak apa gimana nih? Abang aja. Abang ya? Iya. Kita kan sehari-hari Abang. orang Kecil ya. Bang, ini gimana nih? Ini rapi banget. Dari mana nih ceritanya? Biasa kita makan sebagai orang yang karir tinggi. Iya. Ya, kuli kita, Bang. Kuli. Baru balik kuli. Baru balik kuli. Tapi iya. Kulinya ini pakai seragam ya? Nah, itulah. Setiap hari kerja di mana, Bang? Hah? Kegiatan kerja di mana nih? Ya, misalnya tuh seragamnya. Wih, di sekolah ya. Iya. Habis kebetulan tadi habis pulang dari sekolah saya jegat langsung masuk podcast Depro ini. Gimana, Bang, kabarnya, Bang? Alhamdulillah. Nah, gimana nih di sekolah? Sekolah Abang lancar enggak gitu? Sebenarnya kita di waktu terjun ke sekolah itu ya banyak nemuin karma itu, Bang. Kenapa tuh? Banyak karma yang terjadi kepada kita ya. Kayak kenapa tuh? Ketika kita ngelawan ke guru, Iya. Sekarang kita jadi guru lah sama bocah. Iya, kena dah. Iya. Kita bader-baderan dulu, sekarang bocahnya bader-baderan. Iya. Habis gimana sih ya? Nah, terus Abang menyikapinya kayak gimana tuh? Apa udah, iya gue dulu begitu gitu? Ya, kalau kata bahasa kasar yang baginya jalan aja. Jalan aja ya? Iya. Tapi tetap dengan ada bimbingan-bimbingan dari kita. Ada bimbingan. Sedikit banyak kita kasih asupan-asupan yang bergizi ke anak itu. Iya. Biar pemikirannya sehat. Sehat. Gitu. Iya. Segala macamnya. Jangan sampai si anak-anak itu pemikirannya di bawah kita. Maksudnya betul. Ilmu kita di level segini, si anak di sini jangan. Jangan. Kalau dia si anak segini tuh. Di bawah. Jauh. Ini kebetulan kita di bidang yang sama, yaitu sama-sama ngajar ya, Bang ya. Sama-sama di dunia pendidikan, tapi bedanya Abang Asep ini awalnya itu dari pabrik, Bang ya. Dulu pernah kerja di mana, Bang? Di PT, Bang. Di PT. PT apa tuh kalau boleh tahu? Boleh disebutin? Boleh dong. PT saya dulu di Densus 88. Densus 88 lah. Temennya Brimob nih. Iya. Kita di pabrik sepatu waktu itu, Bang. Berapa tahun? Saya menginjak usia 6 tahunan masuk SD dah. Udah SD, udah mulai balik. Udah SD bader kita keluar. Iya. Gitu emang manusia mah. Iya. Kisahnya kita yang menjadi aneh di kehidupan kita itu, kita kenapa ketika di sekolah di SD sampai SMA itu nggak pernah bader. Kenapa di PT kita bader, Bang? Nah itu dia. Emang kadang kebadaran itu menginjak dewasa nih munculnya. Biasanya kayak gitu. Tapi saya emang enggak. Saya emang orang baik-baik. Amin mudah-mudahan. Kedepannya. Tapi kenapa sekarang di PT udah enggak dong? Udah mengundurkan diri tadi kan sudah dikatakan. Udah. Bahasa halusnya mengundurkan diri. Bahasa kasarnya dia. Itulah. Iya. Tapi kenapa memilih jalur ngajar gitu jadi seorang guru tuh dari pabrik? Jadi kisah saya itu, saya emang dalam musik sedih. dalam hati nurani ini tersirat. Dalam hati ini tersirat kita sebagai bangsa Indonesia melihat perkembangan zaman sampai saat ini banyak perilaku anak itu yang etikanya menurun, gitu. Jauh seperti zaman kita dulu sekolah. Iya. Makanya di dalam hati ini terpanggil. Gitu. Intinya tertera di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Apa tuh? Yang mana tuh? Mencerdaskan kehidupan bangsa, gitu. Nah, tapi jangan salah nih, anak-anak siswa kalau sering main-main di sekolah, saya ngerinya ketika dia jadi anggota DPR sering main-main agama. Itu kita yang takutkan dia. Iya. Kita udah ngedidik benar-benar. Dia main-main. Main-main dianya.
Tapi mudah-mudahan anak-anak kita enggak. Enggak, anak kita umur berapa? Anak saya umur 3 tahun. Jauh. Masih jauh ya. Iya. Maksudnya anak-anak didik kita gitu. Iya. Mudah-mudahan jadi yang seperti itu. Berarti sekarang jadi guru udah berapa tahun, Bang? Guru sebenarnya kalau dari itu ya 2018 2017. 2018 sudah hampir jalan 4 tahun ya berarti ya. Iya. Ada nggak pengalaman ya pahit atau pengalaman pahit dulu dah, kita ngomongin yang pahit-pahitnya dulu. Ntar yang enak-enaknya mau belakangan. Pengalaman pahit, Bang. Pahit. Di dunia pendidikan, Bang. Dunia pendidikan itu berbalik dengan perusahaan. Itu kalau dikatakan pahit ya parah itu lebih pahit dari pendidikan Banget tuh ya. dalam hal segi ekonomi. Kita Kita di perusahaan megang duit 5 juta 6 juta, ketika terjun di dunia pendidikan 500-600. Udah nolnya lebih jauh. Iya, itu pun di rapel Bang. Rapel ya. 3 bulan sekali 3 bulan kan. sekali. Pernah saya sampai 7 bulanan udah kayak 7 orang bulan. lahiran. Udah dikit lagi 2 bulan lagi lahir. Iya. tuh. Kayak orang hamil lah 7 bulan baru aneh gitu. Iya. Kalau saya. Ya pahitnya gitu. Kalau kita nggak kuat-kuat iman dan takwa mah. Iya. Tapi tetap ikhlas kan kita menjalani Ya semua itu ya. kuncinya harus seperti itu. Jadi ketika kita mendidik anak bangsa, ya itu harus ikhlas, nanti juga akan terbalas. Iya, itu yang saya tanamkan ke diri saya dan rekan-rekan juga. Kalau misalkan emang nyari harta atau nyari keuangan yang melimpah, jalur guru menurut saya nggak di jalur guru gitu, nggak maksimal. Well, ya mangga aja sih, terserah kalau mau lewat jalur guru, tapi mungkin jaraknya jauh gitu. Makanya dituntut ikhlas beramal gitu tuh. Nah, slogan ini ya. Iya, itu yang di situ. ya sono lah pokoknya. Iya. Nah, sekarang kita ngomongin yang enaknya nih. Wah, enaknya banget. Apa enaknya nih jadi? Enaknya banyak jadi guru itu kita. Tapi barangkali bahasa kasar lah. Iya. Bukan tidak ajang balas dendam gitu. Iya. Kita bisa dalam kehidupan sehari-hari itu tidak monoton. Jadi ketemu setiap hari banyak menyikapi hal-hal yang tidak satu arah gitu. Kan misalkan kalau di perusahaan kita kan ketika sudah pegang itu pulangnya dulu terus. Iya. Kalau kita beda-beda setiap hari, ada kadang ada kesel, ada senang gitu kasih anak-anak. Dan sikap-sikap si anak pun itu membuat hati kita berbeda. Yang kedua, kita yang saya alami sampai saat ini gitu ya. Ketika jadi guru dan jadi karyawan PT swasta, padahal saya di karyawan itu udah asmen. Asmen manajer. Iya. Iya. Tapi saya nggak kuat beli HP Android. Oh gitu loh. Iya. Itu aneh ya. Aneh. Gaji udah 5 juta. 5 juta. HP paling 3 juta. Iya betul. Tapi saya nggak berani. Ketika jadi guru kenapa beli? Betul itu. Itu. Berkahnya jadi guru. Itu dikatakan dalam suatu riwayat min haitsu la yahtasib. Dalam Al-Qur'an ada. Iya. Dari jalan yang tidak diduga gitu. Betul. Gimana guys dan nyopet gitu. Jangan ya. Kali kan ada guru yang ngakalin bocah gitu. Iya bisa. Coba kalau kita mah jangan. Jangan. Bisa jangan. Iya. Jangan diakalin ulangan diakalin jangan gitu. Jangan dikit. Kalau statement abang setuju nggak kalau Setuju. belum? Belum. Jadi untuk guru-guru di luar sana, pesan dulu dah, pesan abang untuk guru-guru baru, guru-guru muda di luar sana. Untuk guru-guru baru, guru-guru muda yang baru merintis perusahaannya, merintis karir. Merintis karir gitu. Iya. Saya sarankan banyak-banyak bersabar, banyak-banyak mengelus dada. Iya. Dan juga jangan salah pilih sekolah. Jangan pilih sekolah. Jangan pilih sekolah, jangan salah pilih Oh, sekolah. Jangan pilih sekolah. Kan dia guru, masa Iya, jangan pilih betul. sekolah. Gitu. Yang Iya. kedua, ya itu sepertinya harus ikhlas. Ikhlas. Nanti juga rezeki mah ada. Ada. Tuh. Gitu. Tapi kalau podcast Depok memang identik dengan kita ngobrolin ekstrakurikuler. Kudu ngobrolin ekstrakurikuler. Oke. Nah, saya mau nanya nih, SD dulu abang ikut ekstrakurikuler enggak? SD. Iya. SD saya banyak. Apa tuh? Pramuka, olahraga dah, Olahraga. senian. Senian. Saya main degung apa nabang? Degung. Iya. Wih, bisa main gong-gong. Bisa tidak mukul-mukul kan tukang tawuran. Iya. SD itu ya. Oh enggak tawuran. Nonton doang.
Itu Tegung udah sampai manggung belum? Loh udah. Oh udah. Iya. Udah bisa menghasilkan duit dari situ tuh. Udah manggung kita naik Udah. kelas. Oh naik kelas. Manggung ya. Ya itu Kan lagi. manggung. Betul naik panggung. Tapi belum menghasilkan. Belum. Baru senang-senang aja gitu ya. Iya. Kalau olahraga ya. yang paling digeluti apa tuh? Wah, sepak bola dong. Sepak bola. Iya. Dari dulu. Dari dulu sampai sekarang kita udah pensiun Pak. Pensiun. Kenapa tuh? Cedera kita. Cedera. Emang tua aja udah. Udah nggak kuat aja udah. Bukan lari kita ada. Kalau pramuka sampai mana tuh? Pramuka kan kalau SD tuh ada 3 tingkatan tuh, ada siaga mula, tata, mula, bantu kalau nggak salah. Sampai mana? Kita dari pembantu kali ya. Cuma ikut-ikut aja sih kalau iya, SD itu ya kita aja nggak tahu tingkatannya apa itu yang Iya, ikut aja. Kelas 4 tuh biasanya Iya. kelas 4 ikut terus kemah aja. Kemah. Tiba-tiba kemah. Kemah kita dulu pernah sakit mata Bang. Kenapa tuh? Sakit mata. Kenapa emang? Pulang dah kemah. Saya juga sama dulu. Kemah dibohong-bohongin suruh pulang. Iya itu. Iklan dulu. Aduh, sorry bang nih bang. Nggak ada iklan sedikit ya bang ya. Oke. Nanti kita potong boleh lah. Kalau nggak juga nggak apa-apa sih. Potong semetis Bang. Potong. Sampai mana ya? Sampai pramuka ya? SD kita. Itu kenapa sakit matanya kira-kira nih? Ngincipin dulu apa gimana? Sakit mata ya karena matanya sakit. Iya mungkin karena kayak gitu ya. Terus naik ke tingkat MTS nih. Oh, enggak sih paling-paling. Paling kita kebetulan satu MTS nih. Iya. MTS Darul Ma'arif. Ente kan ngalamin sama. Kita tahun berapa ya? Berarti ya masuk ya? Masuk 2006 2007. 2007 kita kelas 1. Kelas 7 2001 nih, Dama 2007 nih. Keluar dong, keluar. Ayo kita ngobrol-ngobrol bareng. Dama coy, Dama. Dama coy. Dama. Nah, itu Darul Ma'arif ikut ekskul apa tuh? Kalau di itu ya banyak sih dari mana kita Banyak juga sih. hampir semua ikut Hampir kita. semua. Makanya bingung kita mau jadi anak apa gitu. Iya. Nyicipin dah pokoknya. Nyicipin semuanya dah. Pramuka lanjut. Pramuka. Nah dulu kalau di angkatan kita tuh pramukanya ada spesialis-spesialis. Ya. Kalau abang tuh spesialis apa dulu? Saya itu spesial ngangkutin barang kali ya. PBB nih, PBB-nya bagus. Hitung-hitungan juga lumayan lah. Hitung-hitungannya juga lumayan. Ya, kita juga sama temen kan sering hitung-hitungan gitu. Iya. Tapi Saya juga jangan. Jangan hitung-hitungan sama teman. teman lah. Ingetin aja. Kalau bisa dibayar. MTS 6 ningkat ke SMA. Saya kita paku malah. SMA paku malah. Iya. Nggak ikut Cuma SMA di kita ya? dikembangkannya di olahraganya kita. Di olahraga tetap ikut tapi Tetap ikut dong. organisasi enggak berarti tuh. Organisasi nggak dari MTS kan kan kita. Enggak, lima ke pramuka Ada, gitu. udah. Kenapa emang tuh di Udah SMA? ngalamin. Udah capek Udah tahu dah. Udah tahu rasanya. Iya. Hmm. Udah capek udah kena botak, hitam, keling segala macam dah. Iya. Kecil. SMA majunya waktunya ganteng juga. Iya. Padahal mah kagak. Iya. Itu perjalanan ekstrakurikuler ya. Berarti di SMA rada vakum paling di olahraga doang. Tapi tetap olahraga bola juga. Oh, bola dong. Bola. Hmm. Pemain favorit? Tapi kita ya. Widih. Bulu tangkis dong itu. Kita pemain favorit itu pasti nggak kenal. Apa tuh? Juninho. Nggak tahu kan? Udah nggak tahu Iya, dia udah kan? tahu. Dia udah tahu dia. Tapi saya tahu klub favoritnya yaitu Manchester United. Pasti dong. Masih kan ya. Walaupun terperosok nih. Gak apa-apa. Enggak apa. Manchester United di hati. Iya. Karena udah ngerti kita. Ya intinya mas kita mah punya klub masing-masing gitu. Hmm. Ya bang, anak sehat bang, anak bang. Alhamdulillah anak baru satu. Anak baru satu, bini Baru satu. ada. Template ya. Udah, alhamdulillah. Ya mudah-mudahan pada sehat semua nih bang nih kita semua. Iya. Nah terus kita ngomongin apa lagi bang ya? Nah ini katanya abang nih guru ngaji juga bang di rumah. Ya, gimana baca-baca Iko. Baca-baca. Iya. Tapi udah banyak santrinya bang. Alhamdulillah santri mah ada kisaran 50 mah. Gitu. Alhamdulillah. Ini selain guru, ustad kayak guru juga sih sebenarnya. Sama juga. Tapi saya akuin masalah keagamannya luar biasa. Saya juga banyak belajar dari Bang Asep ini tentang bagaimana cara hidup
bertahan hidup. Di hutan ya. Terakhir Bang, mungkin Bang, sebelum kita tutup, apa ada yang mau disampaikan buat teman-teman kita mungkin, atau rekan-rekan guru baru atau anak-anak murid kita yang mungkin nanti nonton Ya. gitu. Untuk kepada rekan-rekan guru atau siswa-siswi, anak-anak murid semuanya di Indonesia, Iya. pesan saya ini, jangan pernah mundur. Ingat, ketika kita mulai tumbuh, mulai berkembang, mulai pendewasaan, mulai tinggi kali kita, itu pasti banyak angin yang menerpa. Nah, tugas kita apa? Mempersiapkan diri untuk menerima terjangan-terjangan itu. Gitu. Pasti nanti ketika udah naik tinggi level lagi, anginnya lebih kencang lagi. Gitu. Itu yang saya rasakan selama ini. Jadi intinya segala sesuatu dipersiapkan, harus prosedural, hidup harus terkonsep. Jangan sampai ketika kita jalan hidup nggak terarah, harus punya tujuan. Gitu. Kalau kita punya tujuan kan enak. Gitu. Dan kita bisa ngedenglok ya, ada tujuan ngedenglok, nyampe udah dengan tujuan yang lain. Gitu. Tapi Bang, menarik nih Bang, mohon maaf nih Bang, nggak jadi ditutup nih. Ayo terus, sana kita lanjut. Kalau menurut Abang, dunia Abang kan sekarang pendidikan ya. Dulu kita juga pernah, dulu jadi murid, sekarang juga jadi guru, tapi sedikit banyaknya kita ada di dunia pendidikan. Pendidikan zaman dulu sama zaman sekarang menurut Abang beda apa enggak? Kalau pelajaran sama sih Bang, pelajarannya. Pelajaran sama, tidak ada yang berkembang, belum ada yang berkembang di pengetahuan tuh. Tapi secara lingkungan udah beda, udah jauh. Beda jauh. Jauh sama zaman kita dulu. Sekarang yang harus diperhatikan itu attitude-nya. Attitude, akhlak. Nah, akhlak itu udah mulai menurun. Sekarang itu udah jauh sama seperti kita waktu sekolah dulu. Tahun 2010 ke bawah itu masih anak-anak itu ketika ada guru ya tunduk, salim. Jadi ketika ada guru nggak lari, malah nyamperin salim gitu. Beda dengan sekarang jangan kan ada guru, ada siapa gitu ya, kita aja di depannya ya biasa aja gitu. Mungkin karena zaman ini yang sudah berkembang gitu. Kan sekarang juga kan masalahnya kan belajar juga online. Jadi emang Google itu lebih pintar dari guru, tapi Google tidak bisa mendidik. Nah, itu poinnya. Tetap harus ada bimbingan dari guru, ada dampingan dari guru. Ya emang kalau kita tanya ke Google tahu segala macamnya. Cuma Google bisa nggak mendidik? Gitu. Itu poinnya harus ditekankan untuk para pengajar sekarang, menurut saya seperti itu. Agar apa? Agar itu ke depan lebih baik. Nah itu juga yang ingin saya sampaikan, bahwa guru itu tidak hanya sebatas ngajar doang ya Bang. Iya. Bahwa ada tanggung jawab yang besar secara moral untuk membenahi akhlak-akhlak anak-anak kita gitu. Jadi jangan hanya datang ke sekolah, ngajar, ngasih tugas udah. Kadang ya balik lagi ke kantor, ngerokok apa segala macam, udah selesai gitu ya. Tapi ada tanggung jawab yang besar nih buat teman-teman semua, teman-teman guru khususnya yang muda-muda nih. Kita masih muda kita gitu. Iya, baru 16 tahun. 16 lah, saya 15 setengah. Setengah mana? Setengahnya masih digondol orang. Itu aja mungkin ya Bang ya. Makasih. Oke. Udah mampir-mampir. Tapi ini udah ditransfer kan? Udah. Siap. Tinggal cek aja Bang. Ya, siap. Mudah-mudahan ada yang masuk. Mudah-mudahan aja, semoga ke depannya. Mungkin itu saja. Mudah-mudahan ada yang bisa diambil di podcast kali ini. Terima kasih. Sampai berjumpa di podcast Depok selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.